warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang kelima, yang mana kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hari ini kita akan belajar masih dalam bab kepengurusan jenazah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu menguburkan jenazah. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat memahami tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Dan yang terakhir atau yang ketiga, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Selanjutnya, kita akan langsung saja memasuki materi yang pertama, yakni menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, alangkah baiknya jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man ittaba'a janazatan falyahmil bijawani bisariri kullaha fa innahu minas sunnati." Yang artinya, barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan yang demikian itu termasuk sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam memakamkan ataupun menguburkan jenazah itu terdapat tahapan ataupun proses yang ada di dalamnya. Yang pertama ialah tahapan persiapan. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain sebagainya. Hendaknya ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum jenazah datang ataupun tiba ke tempat pemakaman. Yang kedua ialah proses pemberangkatan. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu, salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, permintaan maaf kepada para hadirin dan handai taulan. Yang kedua, pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Dan yang ketiga ialah persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan si mayit. Di dalam mengantarkan jenazah tentu ada tata cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, disunnahkan meletakkan jenazah di dalam keranda dengan diusung oleh 3 orang ataupun 4 orang, yakni 1 orang di depan dan 2 orang di belakang, ataupun 2 orang di depan dan 2 orang di belakang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh kaum laki-laki. Yang kedua, di dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah itu berada di depan. Yang ketiga, pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan di dekat dengan jenazah. Yang keempat, mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Dan yang terakhir, bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Mengapa demikian? Karena tentu hal ini akan mempercepat proses dalam penguburan jenazah. Selanjutnya kita akan memasuki proses pemakaman jenazah. Di dalam penguburan mayat dikenal dengan 2 jenis liang kubur. Yang pertama, liang cempuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali ataupun seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Yang kedua ialah liang landak ataupun lahat,
yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras. Nah, jadi di dalam penggalian liang lahat itu terdapat perbedaan yang mana disesuaikan dalam bentuk tanah yang ada di daerah tersebut. Kemudian, dilakukan proses pemakaman sebagai berikut. Yang pertama, setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat untuk Indonesia, arah selatan kubur. Yang kedua, kemudian secara perlahan, jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring, dan kepala menghadap kiblat. Yang ketiga, kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap-siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua di bagian lambung ataupun perut, dan orang ketiga ialah di bagian kaki. Yang keempat, bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa Allahumma ftah abwaabas sama di ruhihi wa akrim manzilahu wa wassi' lahu fi qabrihi. Selanjutnya proses yang kelima ialah dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca Bismillahi wa billah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kemudian jenazah itu diletakkan pada tempat tersebut atau pada dasar makam dengan posisi menghadap ataupun miring ke arah kiblat serta kepala diarahkan ke arah utara. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas itu supaya bisa dilepas agar wajah jenazah itu bisa terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan ke tanah. Yang ketujuh, pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi pentakziah ataupun orang yang berada di sekeliling disunatkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggaman tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayit. Nah, pada taburan yang pertama itu sunnah membaca Minha khalaqnakum Allahumma laqinhu indal mas'alati hujjatahu. Dan pada taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwaabas samai bi ruhihi. Dan pada taburan yang ketiga, sunnah membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardi an janbayhi. Tahapan yang ke-8 ialah setelah itu salah satu di antara pengiring membaca azan dan iqomah di dalam kubur. Ini biasanya dilakukan oleh anak ataupun keluarga dari si mayit. Kemudian di atas mayit ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata ataupun tanah. Nah, khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. Kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 jengkal dari permukaan tanah. Yang ke-10, disunatkan itu memberi ataupun memasang 2 nisan, karena itu memberitahukan bahwa di situ ada letak kuburan. Yang ke-11, juga disunatkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air di atas makam. Yang ke-12, selanjutnya salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah itu mentalkinkan mayat. Bagi orang yang mentalkin duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat, dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan doa talqin ini disunatkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Nah, jadi untuk mentalkinkan mayit ini terdapat doa yang biasa dibaca. Anak-anak ibu lihat pada layar, ini adalah doanya. Perbedaan antara mentalkinkan mayit laki-laki dan perempuan itu terletak pada huruf kasroh ataupun fathah di bagian akhirnya. Jadi untuk laki-laki itu adalah fathah dan untuk perempuan itu adalah kasroh. Jadi biasa ditalkinkan oleh kiai ataupun keluarga dari si mayit.
Dan yang terakhir ataupun tahapan yang terakhir ialah selesai pentalkinan, pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang. Akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Anak-anak ibu semuanya, demikian materi tentang menguburkan jenazah pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah ibu sampaikan, dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan bisa kalian langsung tanyakan melalui grup WA chat. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.